wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hurul Abrizal dari kelas Al-Ghazali absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu. Manajemen waktu adalah suatu penggunaan sumber daya secara efektif untuk bisa mencapai sasaran. Manajemen waktu suatu perencanaan mengorganisir, menggerakkan, dan pengawasan. Waktu juga merupakan seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau juga yang sedang berlangsung. Prinsip manajemen waktu. Yang pertama, mengembangkan suatu kepekaan pribadi terhadap waktu, mengidentifikasi suatu tujuan jangka panjang, membuat rencana jangka menengah, dan membuat rencana jangka pendek, membuat pemanfaatan yang terbaik bagi waktu terbaik Anda, organisir suatu tugas kantor, membuat suatu komitmen terhadap waktu, menjaga kesehatan tubuh. Sifat waktu, hal yang tidak dapat diulang, hal yang tidak bisa dijalankan sesuai dengan keinginan kita sendiri, sesuatu yang tidak bisa diperlambat atau dipercepat. Kelebihan manajemen waktu. Yang pertama, mencapai suatu produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. Kedua, memiliki suatu reputasi profesional yang lebih baik. Ketiga, tekanan atau stres juga akan berkurang. Keempat, meningkatkan suatu peluang dalam mencapai kesuksesan. Yang kelima, memiliki keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, kesempatan karir yang jauh lebih baik. Dampak manajemen waktu yang buruk. Yang pertama, melewati suatu batas waktu yang ditemukan atau nama lain dengan deadline. Yang kedua, workflow atau juga alur kerja yang kurang efisien. Ketiga, kualitas kerja yang menjadi buruk. Keempat, memiliki sesuatu reputasi profesional yang negatif. 5. Meningkatkan stres atau tekanan kerja dalam kehidupan sehari-hari. 6. Ketidakseimbangan kehidupan yang akan terjadi. 7. Kesempatan karir yang stagnan atau mungkin juga akan menurun. Cara manajemen waktu yang baik. Yang pertama, membuat daftar agenda. Membuat daftar agenda agar kita selalu mendapatkan agar selalu berbagi poin-poin penting mengenai tugas yang akan dilakukan dan diselesaikan pada tepat waktu. Yang kedua, mengatur prioritas utama. Agar waktu yang digunakan produktif, harus juga mengatur apa yang menjadi prioritas utama. Yang ketiga, belajar mengamati waktu produktif. Dalam keseharian akan mengenal di mana suatu waktu produktif yang tepat, tidak dikenal mengenali waktu yang dipunya. 4. Jangan menunda-nunda waktu. Contohnya, jangan menunda pekerjaan tugas kuliah, pekerjaan rumah. Nah, itu biar agar tugasnya tidak menumpuk. Terus 5. Fokus terhadap apa yang telah menjadi prioritas dan daftar agenda. 6. Abaikan gangguan yang ada di sekitar. Contohnya, saat mengerjakan tugas kuliah ada teman ngajak keluar ngopi, yaitu harus dari diri Anda memprioritaskan yang mana dulu agar tugas Anda cepat selesai dan tidak memepet dengan deadline. Manfaat manajemen waktu. Yang pertama, membantu individu atau suatu organisasi dalam menentukan prioritas. Yang kedua, membantu untuk mengurangi kecenderungan untuk menunda waktu atau pekerjaan. 3. Membantu untuk mencegah terjadinya suatu bentrok waktu dalam mengerjakan 2 atau lebih pekerjaan. Manajemen waktu bagi kehidupan pribadi dapat manajemen waktu bagi kehidupan pribadi. Yang pertama, kemampuan suatu individu dalam mencapai produktivitas dan efisien yang lebih besar, memiliki suatu reputasi profesional yang lebih baik. 3. Terhindar dari suatu tekanan atau stres
akan berkurang. Tips-tips manajemen waktu. Yang pertama, memiliki suatu tujuan yang jelas, membuat suatu skala prioritas, berani mengatakan tidak ketika akan mendapatkan tugas yang tidak prioritas, jangan menunda suatu pekerjaan, mendelegasikan suatu tugas, dan jaga kesehatan. Jangan terlalu banyak berpikir, beri jeda buat istirahat, tidur yang secukupnya, jangan takut salah. Manajemen waktu akan lebih mudah dilakukan jika dilakukan dengan benar. Ingatlah bahwa waktu tidak dapat diulang, sehingga Anda harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.